Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 bertempat di Gedung DPRD Hulu Sungai Selatan pada Senin 12 Juli 2021. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Kusasi, serta dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyam, para asisten, staf ahli, para kepala SKPD lingkup Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, merupakan tahun keempat RPJMD 2018 hingga 2023. Bupati Hulu Sungai Selatan menjelaskan, target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada anggaran 2022 diperlukan sumber penerimaan daerah untuk membiayainya. Menurut Bupati, dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilakukan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah, diantaranya optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menyerahkan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022 secara simbolis kepada Wakil Ketua 1 DPRD Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi. Yang terhormat, salawat dan salam kita aturkan pada Imam kita besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan ikut sampai akhir zaman. Kita sekalian ucapkan syafaat dan menurut saudara pimpinan dan anggota Dewan Terhormat hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan umum APBD KUA tahun anggaran 2022 merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam kebijakan umum APBD, merupakan implementasi dari RKPD yang menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan plafon dan prioritas anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD adalah rancangan program prioritas serta alokasi plafon anggaran sementara yang menjadi acuan satuan kerja perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dalam PPAS ini tercermin prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Selain itu juga PPAS menjadi gambaran pagu anggaran sementara masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat hadirin sekalian yang berbahagia, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2022 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023. Sesuai dengan RKPD tahun anggaran 2022, tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan, yang didukung dengan prioritas pendukung strategi pembangunan yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Dua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan infrastruktur ekonomi sosial yang berkualitas.
Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dan kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Berdasarkan prioritas pendukung strategi pembangunan dan asumsi Konmako, Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat beberapa target pembangunan pada tahun 2022, yaitu: pertama, nilai indeks pembangunan manusia sebesar antara 71,02 sampai 71,86. Kedua, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,75 sampai 1,99%. Ketiga, laju pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 5,90%. Empat, tingkat kemiskinan sebesar 4,54 sampai 4,8%. Dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 68,41 sampai 69,61. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2022 diperlukan sumber penerimaan daerah untuk membiayainya. Hal ini penting untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam meracik strategi serta menyusun prioritas program dan kegiatan. Total proyeksi penerimaan daerah adalah sebesar 1.345.776.776.730 rupiah. Besaran itu dari target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar 1.194.997.395.000 rupiah, dan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar 170.748.391.730 rupiah. Target ini dihitung dengan memperhatikan tren penerimaan daerah pada 3 tahun sebelumnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita bandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan naik sebesar 3,60%, di mana kenaikan pendapatan terbesar diproyeksikan pada pos pendapatan asli daerah sebesar 30,7%. Adapun belanja transfer diproyeksikan menurun sebesar 1,44%. Sedang pada pos lainnya pendapatan yang sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 15,16%. Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah, yaitu: pertama, optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi. Keempat, optimalisasi sinergi dengan program pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana transfer lainnya. Lima, memacu prestasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat membantu daerah dalam pembangunan melalui reward yang diterima seperti dana insentif daerah. Keenam, optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAI. Ketujuh, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui elektronifikasi transaksi payment. Kedelapan, evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan kami paparkan tentang kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2022. Pengelolaan belanja daerah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 belum berakhir, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2002, belanja daerah difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Selain itu, pada prinsip agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi
Oleh karena itu, upaya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program serta kegiatan dengan pemerintah turut menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas belanja daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN, sehingga terjalin keterpaduan antar program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam APBD diharapkan benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan terhormat dan sekalian yang berbahagia, demikian pidato sambutan penyampaian dokumen rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas pelaporan anggaran sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022. Saya sampaikan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan terhormat, kami berharap dengan penuh rasa hormat kiranya rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2022 ini dapat diterima, dibahas dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada saatnya nanti dapat kita setujui bersama. Atas segala kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf, dan atas segala perhatian seluruh hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami pertama terima kasih dulu kepada pimpinan Dewan yang telah mengagendakan rapat paripurna untuk penyampaian uang PPAS tahun 2000 sesuai ketentuan bahwa 6 bulan atau minggu kedua bulan Juli kita menyampaikan ke Dewan. Jadi saya terima kasih dulu kepada pimpinan dan anggota Dewan yang telah mengagendakan penyampaian. Tentu dokumen secara masyarakat akan dibahas nanti oleh Dewan. Pada waktunya nanti kita akan ada kesepakatan. Ini akan dijadikan dasar kita untuk penyusunan APBD tahun 2022. Dari apa yang kita sampaikan, dari target yang dicapai, nanti indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan harus kita capai. Yang sangat kita bersyukur adalah semangat ya dari kita untuk meningkatkan PAD. 30-14% kalau tidak salah angka peningkatan PAD. Jadi tidak sekedar angka ya, bukan kerja keras dari kawan-kawan UPD sebagai penerima PAD. Tetapi PAD bukan memberatkan rakyat. Ada PAD yang memungkinkan bisa kita lakukan tanpa harus membebani rakyat. Mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi COVID ini juga APBD kita bisa berjalan dengan baik. Saya sangat terima kasih, DPRD sangat memahami kondisi keuangan daerah kita. Jadi kita menetapkan skala prioritas dan tadi pun di Kuapes sudah menurunkan dana transfer. Karena kita tahu juga keuangan pemerintah pusat sekarang sedikit terbatas juga, sehingga kita tidak menempatkan angka yang terbesar, malah kita turunkan. Mudah-mudahan semangat untuk meningkatkan PAD ini kan menjadi penyemangat kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tim Liputan HSS TV melaporkan.